Nah, yang kedua apa tadi Pak? Lupa saya kalau pertanyaannya. Oh iya, manhaj. Manhaj itu bahasa Arab. Metodologi. Jadi cara memahami agama itu gimana sih? Ini kadang dalam satu kasus itu munculnya hukum itu bisa beda-beda. Zaman sekarang itu ada orang, ayo ikut manhaj salaf. Kita tanya, manhaj salaf yang menurut antum gimana? Oh ya, yang ikut manhaj salafus soleh. Nah, salafus soleh sekarang itu siapa yang kamu maksud? Kalau bicara salaf itu ulama yang hidup sebelum abad yang keempat, yaitu imam-imam 4 itu. Oh bukan. Manhaj salaf itu seperti cara berpikirnya Imam Albani, Imam Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz. Kadang beliau-beliau beda pendapat kok. Satu contoh, saya sudah merangkum ketepatan. Pertama, ini contoh perbedaan di internal beliau-beliau. Ya. Pertama terkait dengan masalah hukum tasbih. Kita kan ada kan sebagian teman kita, subhanallah pakai tasbih gitu kan. Itu gimana itu? Kalau menurut Syekh Utsaimin, at-tasbih bil musabbihah tarkuhu aula. Menggunakan tasbih nggak apa-apa, tapi sebaiknya ditinggalkan dan tidak bid'ah. Menurut Syekh Muhammad bin Utsaimin. Lah, menurut Syekh Albani, inna sabhah bid'atun lam takun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan tasbih itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Padahal dua-duanya itu dikatakan, ini ulama salaf semua loh ini. Ikut mana yuk? Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita untuk memulai kembali kajian kita yang mudah-mudahan akan semakin menambah wawasan kita tentang Islam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'asalamih, sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran,
Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nabihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu, maka tanyalah kalian, ahlaz zikri, pada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian memang tidak tahu. Jadi surah An-Nahl ayat yang ke-43 ini memerintahkan kepada kita agar kita bertanya kepada mereka yang ahli kalau memang kita tidak tahu. Siapa sih ahli zikri ini? Yang dinilai ahli, tentunya menyesuaikan bidangnya. Kalau dalam urusan agama, zaman Nabi, zaman sahabat ada masalah, tanya kepada Nabi. Nabi wafat, baginda Nabi Muhammad SAW sebelumnya memberikan semacam penunjukan. Kalau ada masalah, kata beliau, iktadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikuti Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Sayyidina Umar itu, beliau pernah menuliskan surat kepada sahabatnya yang bernama Sureh. Di surat itu dikatakan, idza ataka amrun fi kitabillah faqdi bihi wa la yaltafinnaka rijal anhu. Bila datang kepadamu suatu persoalan yang memang persoalan itu sudah dijelaskan dalam kitab Allah, maka putuskanlah dengan ketentuan yang ada dalam kitab Allah ataupun Al-Quran. Kemudian fa'il lam yakun fi kitabillah wa kana fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam Al-Quran tidak ada, namun dalam hadis, dalam sunnah Nabi ada, maka putuskanlah dengan penjelasan yang ada di hadis itu. Dalam Al-Quran itu perintah Allah, aqimis sholah, dirikan sholat. Ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, hai orang-orang yang beriman, rukuk sujud. Al-Quran tidak menjelaskan tentang urutan cara kita sholat, tidak. Takbir dulu,
Fatihah, kemudian ruku, iktidal, sujud. Urutan-urutan itu nggak ada dalam Al-Quran. Terus gimana cara kita sholat? Ya. Maka perintah Sayyidina Umar ikuti hadis. Ya. Di hadis ada semisal hadis yang berbunyi aqimis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya. Ini perintah salatnya begini. Aqimis salata li dzikri. Lakukanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Cara-cara enggak disebutkan. Nabi Muhammad salat diajarkan oleh malaikat Jibril. Para sahabat diperintahkan sholat sebagaimana mereka melihat Nabi sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini perintah ke siapa ini? Perintah ke sahabat. Sahabat nanti menurunkan ilmunya ke tabi'in, generasi setelahnya. Tabi'in ke tabi'in, generasi setelahnya. Tabi'in ke generasi terus sampai ke guru kita, sampai ke kita. Jangan potong kompas. Ayo ikut Nabi yuk. Gimana cara ikutnya? Lihat aja nggak pernah kok. Ya melalui guru-guru gitu. Lah itu yang namanya sanad ilmu. Pentingnya kita berilmu juga punya sanad, mata rantai guru. Jelas, ujungnya itu jelas. Guru kita berguru ke siapa? Guru kita ke siapa? Guru kita ke siapa? Terus begitu. Ahmad Junaidi berguru kepada Muhammad Ma'mun. Muhammad Ma'mun berguru kepada ayahnya Kiai Haji Mahfud Sirot. Kiai Mahfud Sirot berguru kepada gurunya Kiai Ahmad Jazuli. Kiai Ahmad Jazuli berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan berguru terus berguru. Itu namanya sanad, mata rantai ilmu. Lah, kemudian kata Umar, fa illam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulih. Kalau kau tengok dalam Al-Quran gak ada, dalam hadis juga gak ada. Hadis itu, sabda Nabi itu mestinya miliaran. Yang ditulis oleh Imam Bukhari itu tidak mencapai 20.000, nggak sampai. Yang ditulis oleh Imam Muslim juga nggak sampai. Yang sering kita ukati Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua-duanya itu kalau digabung itu nggak mencapai 30.000, nggak sampai. Imam Bukhari ini punya guru namanya Imam Ahmad bin Hambal. Hafalan hadis beliau 1 juta hadis. 1 juta itu kalau dikurangi 30.000, yang tersisa masih 970.000. Sekarang ada semacam penggiringan opini begini. Kalau ada masalah, tengok hadis Bukhari Muslim. Kalau nggak ada, selain Bukhari Muslim palsu semua. Lah ini terlalu gegabah. Pakar hadis itu bukan cuma Bukhari Muslim, ada Imam Hakim, ada Imam Baihaqi, ada Imam Tirmidzi. Banyak pakar hadis. Di Indonesia ini yang termasuk pakar hadis yang mendapatkan gelar Musnidud Dunya, orang asli Indonesia, itu namanya
Syekh Yasin Al-Fadani, orang asli Padang, Sumatera Barat. Karya beliau banyak sekali. Ada Husnus Riyadhah. Yang paling terkenal digunakan di pondok-pondok itu namanya Al-Fawaidul Janiyah. Itu paling terkenal, populer. Di antara kelebihan beliau kalau menyebutkan biografi ulama itu runtut. Ulama ini dulu lahir di sini, mencari ilmunya ke guru A, B, C, D dan seterusnya. Karyanya ini, wafat pada tahun ini, jelas. Ya. Siapa namanya? Syekh Yasin Al-Fadani. Ini pakar hadis ini. Apa cuma beliau? Masih banyak. Ya. Baik. Yang jelas, kalau kita tidak menemukan dalam Al-Quran dan hadis, lantas bagaimana sikap kita? Kata Sayyidina Umar, faqdi bima qada bihi a'immatul huda. Udah, ikuti para imam yang mendapatkan petunjuk. Itu perintah. Ya. Perintah dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ahli sunnah wal jamaah itu memilih 4 imam. Yang paling sepuh, yang paling senior dari sisi usia itu disebut 1 Imam Hanafi, wafat pada tahun 150 Hijriah wafatnya. Kemudian yang kedua Imam Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. 150 Hijriah Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Baru kemudian 204 Imam Syafi'i wafat. Yang keempat namanya Imam Hambali. Nah ini, Pak Ustadz, kenapa kok 4 saja? Apa nggak ada imam lain? Ada, banyak. Tapi kenapa kok cuma 4? Karena beliau-beliau ini punya murid yang membukukan karya-karya beliau dan sampai sekarang masih utuh. Apa zaman sebelum beliau nggak ada ulama? Banyak. Cuma sayang karya-karya dulu itu tidak terkodifikasikan dengan baik. Sehingga pembuktian, betul nggak ini pendapatnya si A, pendapatnya si B, mau dipertanggungjawabkan itu susah. Tapi kalau yang namanya Imam Hanafi belum punya banyak murid, Imam Maliki punya banyak murid, Imam Syafi'i punya banyak murid, Imam Hambali punya banyak murid, dibukukan. Ya, disitulah alasan yang paling mendasar kenapa ahli sunnah wal jamaah itu memilih 4 imam terkhusus dalam urusan syariah, dalam urusan fikih. Ya. Kalau dalam urusan akidah, ya, dalam agama ini mencakup 3. Pertama syariat, itu ikut 4 mazhab tadi itu. Dalam urusan akidah itu ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Apa enggak ada yang lain? Ada. Cuma lagi-lagi yang ilmunya itu terus ada generasi berikutnya yang meneruskan perjuangannya. Ya, beliau ini. Walaupun sebagian kitab beliau itu sekarang, untuk sekarang ini sudah banyak yang diketik ulang, dan ketika pengetikan ulang itu terjadi banyak kesalahan.
Sehingga kadang antara cetakan pertama, kedua, ketiga itu beda, Pak. Saya punya salah satu tafsir. Saya di pondok dulu beli satu. Tinggal di Batam, saya mikir, wah kayaknya harus beli lagi ini. Itu dua tafsir dengan judul yang sama, ternyata ada beberapa kalimat yang beda. Ini entah ulah-ulah tangan kreatif atau kiri dan aktif, tak tahu juga ini. Ya. Sengaja kayaknya. Ada beberapa percetakan di Indonesia ini. Ya, kalau di Jawa itu yang terkenal, Jawa Tengah Toha Putra, Jawa Timur di Surabaya itu ada Al-Hidayah. Ada satu tafsir namanya Tafsir Shawi. Dua percetakan ini sudah mencetak, tapi hasil yang ketikan dan itu palsu satu. Itu bahayanya. Makanya teman-teman tuh punya tim biasanya suka membukukan dan melihat kitab langsung PDF-nya yang asli itu biasanya. Terjadi keganjalan, coba lihat aslinya kayak apa. Masa gini sih? Masa iya sih beliau itu berpendapat seperti ini? Coba dilihat aslinya. Nah, kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Kalau kita hanya bermodalkan YouTube, terkadang kita memang ya begitu, Pak. Kita itu kalau cuma melihat YouTube atau cuma melihat aplikasi, wah ini kadang menemukan beberapa keganjalan, janggal gitu. Kok gini sih? Masa iya? Nah, itulah ya kenapa kita dianjurkan untuk mengikuti dua ini. Kemudian dalam urusan akhlak, tasawuf biasanya ikut Syekh Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Al-Junaid, bukan Junaid saya, bukan. Ini Junaid yang asli, orang Baghdad. Kalau orang Kepri nggak sehebat beliau. Oh, ini hebat betul. Bisa membedakan antara setan sama malaikat. Kalau saya kadang masih dikuasai setan, Pak. Ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa niru beliau, kapan-kapan. Yang kedua, Imam Ghazali. Nah, ini tokoh-tokohnya. Yang lain gimana? Yang lain ada yang cocok, ada yang tidak. Boleh diikuti ataupun tidak, ya nanti dulu. Tapi yang jelas semuanya ini punya sumber yang sifatnya primer di dalam menentukan hukum. Apa itu? Yang tidak bisa diganggu gugat. Satu, Al-Quran. Dua, hadis. Nah ini, dua ini sumber primernya. Lah, untuk memahami Al-Quran dan hadis ya harus ditopang dengan banyak disiplin ilmu. Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Indonesia nya Al-Quran, bahasa Arab, Lughatul Arab, bahasa Arab. Karena bahasa Arab ya cara memahami ya ala Arab, jangan ala Indonesia. Apalagi ala Google, bahaya itu. Bahasa Arab itu ada disiplin satu, ilmu nahwu. Ya. Yang kedua, ilmu shorof. Ini membahas tentang status kalimat, objek, predikat, keterangan atau gimana ya. SPOK lah dalam bahasa Indonesia. Nah ini shorof ini dia dianggap pelaku atau dianggap apa ini? Mau dibaca dhammah atau fathah atau kasrah ini? Ada lagi yang namanya usul fikih. Usul fikih. Kadang di Al-Quran kita menemukan
ayat yang antara satu dengan yang lainnya itu kok beda pemahamannya. Ini gimana ya? Yang semestinya diberlakukan yang mana ini? Maka ilmu usul fikih yang kemudian memiliki peran untuk mengurai kesulitan yang ada dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Orang yang beriman, jika ada tanda-tanda kematian pada kalian, maka kalian wajib wasiat. Kesannya berarti wajib wasiat. Tapi kalau kita lihat secara utuh sejarah, ternyata dulu itu orang begitu disuruh wasiat kadang menyalahgunakan wasiat. Akhirnya muncul hadis la wasiyata li warisin. Tidak sah wasiat yang hanya menguntungkan ahli waris tertentu. Maka dalam memahami Al-Quran yang merupakan bahasa Arab, harus paham namanya ilmu usul fikih, yang dalam ilmu usul fikih itu ada istilah nasih, ada insilah mansuh, ada ayat yang merevisi, ada ayat yang direvisi. Dulu Nabi Muhammad sholatnya selama 16 bulan menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Turun ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, suruh menghadap ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kan begitu. Itu berubah. Tapi gimana itu? Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan kok. Contoh dalam Al-Baqarah ada ayat manasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami merevisi suatu ayat kecuali akan kami datangkan ayat yang sama atau yang lebih baik dari itu. Kalau bicara kok ada perubahan Pak Ustadz, ini kok kayak syariat nggak jelas ini kayaknya. Bukan syariat tak jelas, syariatnya jelas, cuma relevan ataupun tidak itu sesuai dengan masanya. Gak sama dong antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Zaman Nabi Adam cari orang susah, nikah satu ayah satu ibu boleh, yang paling penting jangan nikah dengan satu saudara kembar, nggak boleh, maka harus disilang. Qabil punya kembaran namanya Iklimah, Habil punya kembaran namanya Labuda, disilang nikahnya. Sampai berikutnya zaman Nabi Musa, mohon maaf, nikah itu Nabi Musa dianjurkan laki-laki itu untuk menikah dengan sebanyak-banyaknya perempuan. Ada laki-laki yang bilang, kok saya nggak hidup zaman itu ya? Kenapa kok begitu? Nabi Musa lahir, Fir'aun, Ramses II menginstruksikan kepada anak buahnya, nampak bayi laki-laki, bunuh. Terbunuhlah 70.000 bayi laki-laki. Bukan bilangan yang sedikit itu, banyak itu. Sehingga wajar syariat berubah. Satu laki-laki nikah dengan perempuan sebanyak-banyaknya. Berjalan waktu sampai Nabi Isa. Nabi Isa satu laki-laki nikah dengan satu perempuan. Zaman Nabi Muhammad zamannya sudah beda. Jadi syariat itu berubah bukan karena nggak jelas, bukan, karena melihat relevansinya. Nah, selain ilmu nasih mansuh, kita juga harus memahami tentang asbabun nuzul, kronologis turunnya ayat. Karena kalau nggak paham kita, asal nampak ayat terjemah, oh ini maksudnya begini. Satu contoh, ada beberapa waktu yang lalu orang sholat, imamnya misal di sini, itu ada jarak terlalu, padahal kondisi COVID sudah
landai, sudah normal lah bisa dikatakan. Kok ada jarak-jarak gitu. Lah, usut punya usut ketika ditanya, itu kenapa kok begitu? Berdalil dia, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, hei orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian tafassahu, berikanlah kelonggaran, tafassahu fil majalis, maka mereka membuat kelonggaran di majelis. Akhirnya kasih jarak. Padahal ayat ini konteksnya tidak begitu dulu itu. Kalau kita bicara soft, jangan pakai ayat ini. Maka dalam memahami Al-Quran, kita perlu memahami asbabun nuzul tadi itu, kronologis turunnya ayat. Atau dalam hadis ada istilah asbabul wurud, sebab munculnya hadis. Ya. Jadi nggak cukup hanya sebatas faham terkait dengan terjemahan, enggak. Lagi-lagi perintah Allah, fas'alu ahla zikri. Tanyakan kepada yang ahli. Pak Ustadz katanya kan kembali Quran, Pak Ustadz. Loh, Quran betul. Cuma memahami belum tentu betul. Ada buku khusus terkait dengan kedokteran, tebal segini. Buku itu dijual bebas di Gramedia. Apa bagi kita semua kemudian boleh bukanya boleh ya? Berlandaskan buku itu lalu kemudian kita, wah ini kayaknya buka praktek plus apotek kayaknya cocok ini. Tanpa adanya apoteker, tanpa adanya dokter, ini melihat buku ini kayaknya suntik aja nih kayaknya. Alah, malpraktek lah yang terjadi itu. Banyak korban ya. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Oleh karena itu, sekali lagi perintah Al-Quran, tanyakanlah kepada yang tahu jikalau memang kita tidak tahu. Kadang sama-sama ayat, interpretasi beda itu biasa. Sebentar lagi korban. Salah sebentar lagi katanya mau rapat korban. Makanya agak saya percepatkan. Korban itu kalau menurut Imam Hanafi sama Imam Maliki itu hukumnya wajib. Loh, dari mana itu? Satu, ayat wanhar, berkorbanlah engkau. Yang kedua, hadis yang mengatakan ya, barang siapa yang mendapatkan keluasan rizki, ya, man wajahu sa'atan li ayyudhiya, untuk berkorban, falam yabdohi, namun dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sesekali mendekati musola kami. Kesan dari hadis ini, Nabi Muhammad ngancam nampaknya. Punya duit tak mau korban, jangan dekat-dekat. Akhirnya disimpulkan oleh beliau berdua, berarti wajib. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah kifayah kalau dalam satu keluarga. Imam Hambali sama, sunnah. Kecuali kalau faktor tertentu karena nazar atau karena apa begitu, bisa menjadi wajib. Apa landasan Imam Syafi'i lagi? Satu, ketika Abu Bakar dan Umar itu sengaja tidak korban. Ditanya oleh sahabat, Bakar, kok tak korban? Sengaja kutinggalkan supaya umat tidak memiliki keyakinan bahwa korban itu hukumnya wajib. Karena andaikan itu diwajibkan, niscaya itu akan memberatkan. Beda biasa. Tapi yang paling penting saling menghargai. Ya. Tapi beda yang berdasar, jangan beda asal, jangan. Pak Ustadz, kita harus saling menghargai, Pak Ustadz. Iya. Cuma harus dasar. Tidak asal berbeda, tidak. Baik, mungkin untuk
sementara itu saja dulu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan, baik terkait tema yang kita angkat atau yang lainnya, kami persilakan. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kurban, Pak Ustaz, saya ingin menanyakan apakah kurban dulu atau akikah, Pak Ustaz? Kan ada juga orang yang belum akikah tapi sudah kurban ya. Itu mana yang lebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mana yang harus dikedepankan, kurban atau akikah? Ya mudah-mudahan rezekinya banyak, korban plus akikoh. Mudah-mudahan. Tapi andaikan harus memilih, ketepatan mampunya untuk sementara beli satu kambing semisal, ini mana yang perlu didahulukan? Satu, perlu kita ketahui hukum akikoh. Akikoh dulu. 4 mazhab mengatakan sunnah. Sunnah. Dan sunnah itu ditujukan kepada orang tua. Zaman kita lahir dulu, anjuran korban itu ditujukan ke orang tua kita atas nama kita. Ya. Jadi andaikan kok saat itu akikoh, yang dapat pahala kita atau orang tua? Orang tua itu. Jadi sekali lagi, akikoh anjurannya itu ditujukan ke orang tua, bukan si bayi, bukan. Bayi ini lahir, begitu lahir besar, kaya raya dia. Jangan kaya raya dulu lah, pas-pasan dulu. Beli satu kambing. Beli satu kambing dia mampu sekarang. Nah, satu kambing ini diniatkan apa ini? Akikoh ataupun kurban? Kurban. Loh kok kurban, Pak? Karena kurban 4 mazhab itu 2 mengatakan wajib, 2 mengatakan sunnah. Nah, sementara akikoh 4-4-nya mengatakan sunnah. Kalau memang dibenturkan, mana yang didahulukan? Yang mengatakan wajib. Dan kurban itu ditujukan kepada yang bersangkutan, yang si bayi yang sudah besar mampu tadi itu. Sementara akikoh ditujukan kepada orang tua. Jadi tidak ada istilah keabsahan kurban tergantung apakah si kecil atau si jabang bayi ini dulu ketika dia lahir sudah diakikohkan ataupun belum. Nggak ada. Jadi andaikan dia kok punya uang cukup digunakan beli kambing 1, sebaiknya diniatkan kurban, sebaiknya. Nggak harus loh ya, nggak harus. Tapi kalau tadi sekali lagi, kalau memang harus memilih, pokoknya Pak saya kepinginnya milih tak, ya udahlah pilihlah kurban. Ya. Karena apa? Menurut 2 imam hukum kurban wajib. Jadi begitu Pak ya, terkait dengan kurban dan akikoh. Baik, yang lain sekiranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mazhab, ketika kita memilih salah satu mazhab, misalnya Imam Syafi'i atau Hanafi, itu kapan kita menentukan itu? Atau kita belajar dulu kepada guru, lalu kita menentukan
Untuk mazhab mana kita dicontoh itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar bahwa ada istilah manhaj. Kita dibikin bingung. Kita lebih baik bermazhab atau bermanhaj. Terus manhaj itu maksudnya bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, terkait dengan mazhab, kita mau milih yang mana ini? Ya. Ada satu kitab namanya An-Nafahat, Syarah Ushul Fikih karya dari Syekh Khatib Minangkabau Al-Mangkabawi. Beliau di halaman yang ke-170, saya ingat betul itu. Beliau mengutip pendapat Imam Zayadi, kata beliau, innal amiya idza wafaqa fi'luhu madhhab imamin yasihhu taqliduhu sahha fi'luhu wa illam yuqallidhu tawsi'atan li ibadillahi ta'ala. Orang awam seperti kita, jika apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan madhabnya imam yang sah untuk ditaklidi, maka apa yang dilakukan sudah sah. Gak harus kemudian harus ikut itu. Tidak. Kata beliau, kita itu kalau suruh belajar semua masalah, wah itu gak mampu gitu Pak. Orang dagang itu wajib paham ilmu dagang semisal. Lah, semua problematika terkait dengan dagang itu apakah memang harus dipahami oleh yang bersangkutan? Sebenarnya kewajiban mencari ilmu itu sejauh mana? Apa semua ilmu wajib diketahui? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu yang paling pokok adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan kondisi kita. Kalau saya sebagai pedagang, maka upayakan saya memahami ilmu dagang. Saya sholat, maka upayakan saya paham tentang ilmu sholat. Tapi apakah harus detail semuanya paham? Kata Syekh Khatib, enggak lah. Karena kalau harus paham semua, berat Pak. Enggak ada, bisa dikatakan di Batam ini ustadz yang paham dengan semua masalah, saya yakin enggak ada. Tapi kalau nggak paham, ini bahaya juga. Atau hanya paham satu, ini biasanya gampang menyalahkan. Sampai beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan ada orang bilang jualan yang syar'i itu kayak di KFC katanya. Loh kenapa kok kayak di KFC aja? Sebelum makan bayar dulu. Lah kita itu sering loh makan di rumah makan Padang. Bayar dulu, makan dulu. Makan dulu, Pak. Jarang bayar dulu. Makan di depan itu ayam penyet. Insya Allah kita juga makan dulu. Bang. Ayam penyet 3 ya. Teh obeng 3. Tom makan. Perawan 90. Oke, Bang. Ini Bang ya. Ini dalam mazhab Syafi'i memang haram, tapi dalam mazhab Imam Hanafi boleh. Loh kok bisa? Satu kasus tapi jawabannya beda. Nah ini coba. Hadisnya itu bunyinya begini. Al-bai'u antaradin. Jual beli itu harus didasari saling rela. Pertanyaannya, kerelaan ini harus diucapkan atau bisa diwakili dengan bahasa tubuh? Ini dia. Kalau Imam Syafi'i, harus ada ucapan, artinya ada ijab qabul. Kalau Imam Hanafi, yang paling penting keduanya
ada indikator yang menunjukkan keduanya ikhlas, selesailah tuh. Cuma bilang, Bang, happy Bang. Setelah itu, Dek, mau pulang itu, ini duit Bang ya, langsung kabur. Sah dalam mazhab Imam Hanafi. Loh, kalau kita mengatakan belajarnya hanya Imam Syafi'i, maka akan mengatakan kayak tadi, jualan yang paling syar'i itu hanya di KFC, yang lain nggak syar'i semua. Pertanyaannya, berarti itu yang kerja di rumah makan Padang makan hasil haram semua itu? Nggak gitulah, nggak segitunya lah. Maka kata para ulama, semakin banyak kita belajar, maka semakin jarang kita menyalahkan orang. Semakin sering kita belajar, semakin jarang kita menyalahkan orang. Kok mudah kita menyalahkan orang? Insya Allah kurang ngopi, insya Allah. Ya. Insya Allah kurang ngopi, gitu aja. Nah, yang kedua apa tadi Pak? Lupa saya kalau pertanyaannya Pak. Oh iya, manhaj. Manhaj itu bahasa Arab, metodologi. Jadi cara memahami agama itu gimana sih? Ini kadang dalam satu kasus itu munculnya hukum itu bisa beda-beda. Zaman sekarang itu ada orang, ayo ikut manhaj salaf. Kita tanya, manhaj salaf yang menurut antum gimana? Oh ya, yang ikut manhaj salafus soleh. Nah, salafus soleh sekarang itu siapa yang kamu maksud? Kalau bicara salaf itu ulama yang hidup sebelum abad yang keempat, yaitu imam-imam 4 itu. Oh bukan. Manhaj salaf itu seperti cara berpikirnya Imam Albani, Imam Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz. Loh, kadang beliau beda pendapat kok. Satu contoh, saya sudah merangkum ketepatan. Pertama, ini contoh perbedaan di internal beliau-beliau. Ya. Pertama terkait dengan masalah hukum tasbih. Kita kan ada kan sebagian teman kita, subhanallah pakai tasbih gitu kan. Itu gimana itu? Kalau menurut Syekh Utsaimin, at-tasbih bil musabbihah tarkuhu aula. Menggunakan tasbih nggak apa-apa, tapi sebaiknya ditinggalkan dan tidak bid'ah. Menurut Syekh Muhammad bin Utsaimin. Lah, menurut Syekh Albani, inna sabhah bid'atun lam takun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan tasbih itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Padahal dua-duanya itu dikatakan hal ini masalah semua loh ini. Ikut mana yuk? Yang kedua, terkait dengan isbal. Apa hukum menggunakan celana tapi di bawah mata kaki? Pertama, kalau menurut Syekh Utsaimin, ya. Pertama menurut Syekh Utsaimin bahwa yang namanya isbal itu hukumnya adalah haram. Tapi satu ulamanya mengatakan makruh. Mana yang mau diikuti ini? Ketiga, dalam persoalan jenggot. Jenggot ini harus dibiarkan atau boleh dicukur? Kalau menurut Syekh Utsaimin, halqul lihyah annana arafna annahu haramun min qaulin nabi. Kata beliau, untuk mencukur jenggot menurut kami haram. Mencukur berarti harus dibiarkan. Tapi menurut Syekh Albani, yahrumu halqul yahqul qabda. Ya. Haram mencukur jenggot melebihi satu satu genggaman. Nah, gitu. Berarti ya kalau sudah segini cukup.
Padahal satunya mengatakan harus dibiarin, satunya mengatakan pokoknya kalau sudah agak aneh cukur. Mana yang mau diikuti? Yang ketiga, yang keempat terkait hormat bendera. Hormat bendera. Syekh Utsaimin mengatakan tahiyatul alam laisa bisyirkin. Hormat bendera itu bukan syirik itu. Sementara Syekh bin Baz mengatakan la tajuzu tahiyatul alam bal hiya bid'atun muhdatsatun. Tidak boleh hormat bendera. Sampai kadang anak sekolah didoktrin haram itu. Rame lah. Kepala sekolahnya dipanggil sama anunya. Ini gimana ini? Hormat dengan sujud dengan ibadah sama nggak sih? Dulu malaikat diperintahkan sujud ke Adam. Itu pengertiannya hormat atau nyembah? Cukup hormat. Kalau memang hormat ke selain Allah itu hukumnya haram, gak mungkin Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk hormat kepada Adam. Gak mungkin itu. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah gak pernah memerintahkan perbuatan keji dan munkar. Dan masih banyak Pak, 15 persoalan yang saya rangkum tadi itu. Ya itu. Ya itu hanya sebatas aja, kesimpulan. Jadi manhaj itu adalah cara berpikir. Ya. Kalau madhab itu dia lebih ke hasilnya. Ini loh pendapatnya si A, ini pendapatnya si B. Ya. Zahaba itu pergi, ya, nahja itu jalan. Baik, saya kira begitu. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar paham al-wala wal bara. Wala wal bara. Wala. Itu artinya apa? Mohon dijelaskan. Ya Allah, al-wala wal bara, totalitas. Ya. Kalau ke orang yang beriman, orang yang sepaham harus saling menyayangi. Yang tidak sepaham harus dihindari. Sehingga lihat orang yang nggak sepaham cemberut aja. Bapak ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak mau jawabnya. Atau jawabnya salam, gitu aja. Apa sebab? Beda paham. Hanya beda paham. Beda pendapat. Nah, 4 ulama ini Pak, beda pendapat itu luar biasa. Tapi ya saling menghargai. Satu contoh lah. Menurut Imam Syafi'i, anjing itu najis seluruh tubuhnya, termasuk keringatnya. Kita kok gendong anjing, kemudian keringat, najis ini. Atau tetangga kita mandiin anjing, airnya itu mengalir, kena pula baju kita, najis. Kalau Imam Malik, yang najis cuma air liurnya saja, yang lain enggak. Loh kok bisa ya? Lah hadisnya kan idza walagal qalbu inna ahadikum, apabila anjing itu menjilat. Oh, berarti yang najis cuma air liur. Tapi Imam Syafi'i sama Imam Malik itu ya luar biasa. Maksudnya saling menghargainya itu luar biasa. Udahlah, beda pendapat biasa itu. Jangan terlalu ya, al-wala dan barok tadi itu. Ya, totalitas memiliki rasa mahabbah kepada orang yang sepaham dan terlalu antipati kepada orang yang tidak sepaham. Wah, ini bahaya yang model-model seperti ini. Udahlah. Ya, pokoknya ini saya mengutip pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mereka kadang
mengagumi Imam Ahmad bin Hambal. Kami mazhabnya Hambali kok. Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau dalam statementnya mengatakan, jika engkau melihat tentang kepribadian seseorang, kau melihat 99 hal kelihatannya menunjukkan bahwa dia bukan seorang muslim, tapi satu hal menunjukkan bahwa dia muslim, fahkum bi islami, hukumilah bahwa dia seorang muslim. Itu yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal. Ini kadang satu soal aja yang beda, satu masalah aja langsung dikesampingkan. Ini apa ya? Ini bahaya. Janganlah begitu. Ya. Ayo, yang paling penting pokoknya sholat di al-mutmainnah aman lah itu pokoknya. Insya Allah kita salam-salaman lah. Insya Allah kita hormat lah. Penting sudah sholat. Ya. Kalau nggak sholat Pak Ustaz, ya nggak sholat. Yang paling penting dia pernah syahadat ya. Pokoknya iman lah. Pak Ustaz, dia nggak pernah ke masjid al-mutmainnah Pak Ustaz, tapi dia pernah syahadat nggak? Pernah Pak Ustaz. Kapan itu? Dulu pas nengok itu, wah, dia syahadat pokoknya. Islam pokoknya. Di KTP-nya juga Islam kok. Ya kan? Nah, jadi gimana jenazahnya? Dimakamkan ala Islam? Ya ala Islam. Nah, itu dia. Kalau dengan non-muslim gimana? Nggak ada masalah dengan non-muslim. Ya. Apapun agamanya, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin kok. Enggak ada masalah. Kecuali mereka yang bikin masalah ya, kita menyikapinya boleh. Tapi jangan bikin masalah. Kalau punya banyak masalah, bawa ke pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Baik, ada yang lain? Cukup? Rapat ya. Baik, sekiranya cukup, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الايمان زين في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين. اللهم اجعلنا وجه من حضر في مجلسنا يا الله من العلم من الخير ولا تجعل الضير. اجعلنا الاستقامة، اجعل عبادة السنة والجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari kami, mohon maaf. Khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.